Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar seputar tips dan trik marketing dengan WhatsApp. Ya, lakukan dengan konsisten, insya Allah Anda akan merasakan manfaatnya. Oke, pertama kita kenalan ya dengan WhatsApp ya. Sebagian besar dari kita sudah mengenal WhatsApp ya pastinya, karena WhatsApp merupakan platform chat nomor wahid itu kan di dunia saat ini. Ya, yang penting untuk kita ketahui di sini ada versi WA personal dan versi WA bisnis. Kita tidak perlu mengetahui autentifikasi 2 langkah itu kan, sistem program yang digunakan WA seperti apa. Yang jelas secara sederhana kita tahu WA itu platform untuk chat yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan usaha kita. Oke. Peran WhatsApp dalam bisnis, kita bisa gunakan WA untuk improve sistem pengiriman, daripada tanya alamat itu kan, cukup customer kita diminta untuk share log itu kan. WA ada fitur share log, kita langsung bisa mencatat customer kita itu ada di kabupaten mana, terus tinggal kita bisa lakukan proses perhitungan ongkos kirim. Yang kedua, WA itu dengan WA kita bisa lebih dekat dengan customer ya. Kenapa? Karena orang Indonesia kecenderungan lebih suka personal ketika melakukan proses jual beli. Kalau luar negeri sudah terbiasa pembelian via website menggunakan form, itu sudah terbiasa. Kalau di sini agak beda ya. Di Indonesia kaum milenial mungkin sudah terbiasa membeli langsung di website, tetapi banyak yang masih lebih suka membeli secara personal menggunakan chat ya, terutama chat WA itu masih cukup ampuh dipakai oleh banyak digital marketer. Terus dengan WA kita bisa gunakan untuk membantu sistem pemasaran kita secara lebih optimal lagi. Oke, next. Apa yang bisa dilakukan untuk menggunakan WA? Strateginya seperti apa? Yang pertama, kita bisa melakukan promosi di grup WA. Itu. Yang perlu diingat, jangan langsung berjualan di grup WA yang baru. Kita harus interaksi, kenalan secara alami, kan? Coba bayangkan, tiba-tiba kita datang langsung jualan. Orang di grup pasti nggak suka. Secara alami orang tidak suka untuk dijuali. Terus lakukan jualan dengan teknik cover selling itu kan, seolah-olah Anda itu tidak sedang jualan tapi sedang jualan itu kan. Banyak trik yang bisa Anda pelajari seputar teknik cover selling. Terus yang berikutnya, Anda harus sabar dan banyak memberikan kontribusi positif di grup itu kan. Kalau Anda orang yang tidak pernah nongol, tiba-tiba nongol langsung jualan, ya orang nggak suka dengan Anda. Jadi banyak-banyak memberikan kontribusi positif di grup, banyak membantu orang di sana, maka saatnya ketika nanti Anda jualan, orang akan lebih trust dengan Anda. Oke. Terus dengan WA kita bisa mengumpulkan kontak calon pelanggan ya. Kita bisa mendapatkan kontak calon pelanggan secara online maupun secara offline. Online maupun offline, bisa secara berbayar maupun gratis ya, organik gitu kan. Mungkin ada yang bingung gitu, bagaimana mendapatkan nomor WA secara offline dan berbayar itu kan. Ya kita bisa ini minta ngisi kuesioner, terus dari kuesioner itu kita kasih hadiah, itu kan termasuk berbayar, kira-kira seperti itu. Nah, dari kontak yang muncul itu kan, yang kita dapatkan, kita bisa follow up lebih lanjut itu kan, untuk berikan edukasi, terus kemudian kita tawarkan produk kita, atau kontak yang kita dapat ketika banyak bisa digunakan untuk retargeting iklan, baik itu di Google Ads, di Facebook Ads maupun Instagram Ads, kita bisa gunakan itu. Jadi kita sudah mendapatkan orang yang sesuai dengan yang berminat dengan produk kita, kita bisa manfaatkan untuk iklan kepada mereka atau orang-orang yang seperti dengan mereka profilnya. Oke, yang ketiga, trik ya, strategi ketika kita menggunakan WhatsApp untuk marketing, setelah marketing, selalu meminta pelanggan untuk save nomor ya. Gunakan banyak trik gitu kan, agar pelanggan itu mau save nomor kita gitu kan. Misalnya
kita akan broadcast informasi promo itu kan, sehingga kalau tidak meng-save nomornya nanti nggak akan sampai itu kan, seperti itu. Nah, saat kita save nomor itu kan kita juga bisa memakai story itu kan. Jadi saat saling save nomor itu kan, story kita broadcast yang pertama, broadcast kita bisa nyampe kepada mereka. Terus yang kedua, story kita bisa terlihat. Story customer kita juga bisa terlihat. Apa pentingnya kita bisa melihat story customer kita? Kita mengenali mereka lebih dekat lagi. Kita bisa memberikan komentar, pujian dan sebagainya secara natural itu kan, sehingga trust atau kepercayaan customer dengan kita, kedekatan customer dengan kita itu akan lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang keempat, teknik broadcast. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, usahakan agar saling menyimpan nomor agar broadcast itu sampai. Terus jangan terlalu sering dilakukan ya. Coba bayangkan kalau Anda diberikan perundungan broadcast itu kan, sehari sekali aja, pastikan bosen itu kan. Jadi broadcastlah materi edukasi, dan kemudian tidak sering-sering gitu kan, ya 2 minggu sekali itu kan, sebulan sekali bahkan itu kan, untuk memberikan broadcast edukasi kepada customer kita. Kalau customer kita banyak, kita bisa melakukan penjadwalan itu kan. Nah, misalnya broadcast untuk area tertentu, broadcast untuk ID customer kita dari nomor 1 sampai 100 itu kan, atau nomor 1000 sampai 1500, bisa seperti itu. Terus bagaimana itu kan cara ngecek orang-orang yang ada di daftar broadcast kita itu sudah saling save nomor kita? Ya, cara paling mudah kita bisa gunakan story untuk mengeceknya. Kalau story mereka muncul, kita sudah save seluruh kontak yang kita dapat. Story mereka muncul artinya saling save gitu kan, bisa dimasukkan di broadcast, kira-kira seperti itu. Next, strategi kelima itu kan, gunakan copywriting ya. Copywriting saat Anda menjalankan strategi WA marketing ini. Ingat, copywriting bukan alat untuk menipu gitu kan. Jadi gunakan copywriting agar pesan yang ingin Anda sampaikan itu tergambar jelas ke kolega ataupun pelanggan itu kan. Gunakan copywriting baik itu di gambar itu kan, di tulisan maupun story. Mungkin Anda bingung, copywriting kok di gambar itu kan? Ya, di gambar kan ada tulisan penjelasan, itu gunakan teknik copywriting untuk di situ, kira-kira seperti itu. Oke. Poin ke-6 itu kan, kita bisa menggunakan pergantian profil untuk WA marketing ya, strategi WA marketing. Jadi foto profil bisa digunakan untuk mengabarkan promo produk gitu kan, promo produk bisa, edukasi kepada pelanggan bisa, hingga memberikan informasi tertentu gitu kan pada pelanggan. Sebagai contoh, salah satu penjual logam mulia itu kan di Indonesia itu menampilkan informasi harga setiap pagi itu kan. Jadi orang yang datang ke sana ketika sudah save nomor WA mereka, sebelum membeli atau menjual bisa tahu informasi harga hanya dengan mengunjungi foto profil itu kan, foto profil WA perusahaan tersebut. Itu tentu sangat memudahkan itu kan, sangat memudahkan bagi pelanggan, kira-kira seperti itu. Dan juga saat Anda membuat foto profil, pastikan elemen corporate color perusahaan Anda masuk dalam foto profil tersebut. Kalau perusahaan Anda itu corporate color-nya biru, ya pastikan ada elemen warna biru itu kan, sehingga orang sudah mengenali itu kan, punya foto profil Anda itu sudah mencerminkan perusahaan Anda, kira-kira seperti itu. Oke, next ya, poin ke-7, strategi WhatsApp marketing itu kan yang paling penting nih, lakukan dengan konsisten. Jurus apapun yang Anda ketahui, ketika Anda tidak melakukan dengan konsisten, maka itu percuma, tidak ada artinya. Jadi ini menarik sekali ya, istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah itu kan. Jadi lakukan poin 1 hingga 6 secara berkelanjutan itu kan. Anda bisa buat tulis melakukan hal tersebut hingga setting target yang menantang itu kan. Misalnya bagaimana
targetnya agar kita ketika membuat story itu kan, membuat story itu dilihat oleh 1.000 pelanggan kita, 1.000 orang itu kan target yang menantang dan ada waktunya itu kan, misalnya dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 3 bulan itu kan seperti itu. Dan Anda bisa memberikan punishment saat tidak tercapai itu kan. Berikan reward juga boleh kira-kira seperti itu. Jadi intinya lakukan dengan konsisten, lakukan teknik-teknik atau cara-cara yang membuat Anda itu bisa konsisten melakukannya setiap hari. Sehingga ada hasil dari WA marketing yang dijalankan kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih kan sudah berkunjung ke channel kami kan. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, subscribe boleh, tidak juga boleh kan. Karena semakin banyak subscribe, Anda akan semakin banyak noise dalam hidup Anda dan itu nggak baik kan. Jadi semisal teman-teman membutuhkan materi seputar digital marketing, bisnis, website, dan SEO, ya Anda bisa cari itu kan channel kami, Mas Suryono, semoga ada di sana. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh